Pria tua itu mengarahkan senjatanya ke pemuda itu, tapi dia tidak buru-buru menarik pelatuknya. Tetapi sebaliknya, dia memerintahkan pemuda itu untuk melepaskan pakaiannya. Yang mana hal itu membuat pemuda itu kebingungan. Namun dia tidak punya pilihan lain, karena pria tua itu memegang senjata. Meski enggan, pemuda itu harus menurutinya. Ketika dia hanya mengenakan pakaian dalam, pria tua itu tiba-tiba menghentikannya. Lalu dengan santai menunjuk ke suatu arah, memerintahkan pemuda itu untuk terus berjalan ke arah yang ia tunjuk. Tetapi setelah hanya beberapa langkah, pemuda itu sudah tidak tahan. Tetapi keluhannya ditanggapi oleh pria tua itu dengan mengarahkan senjata ke arahnya. Pemuda itu harus terus berjalan tanpa alas kaki dan tanpa tujuan. Melihatnya sudah semakin jauh, senyum aneh muncul dari wajah pria tua itu yang menyeramkan. Dia tidak menunjukkan ketakutan kepada pemuda itu. Akhirnya pemuda itu menyadari kalau pria tua itu tidak ingin membuang peluru kepadanya, tetapi bermaksud membiarkannya mati kepanasan di gurun ini. Namun yang tidak diantisipasi pria tua itu, pemuda itu terlihat tersesat. Tetapi sebenarnya setiap langkahnya itu meninggalkan jejak yang bisa diikuti. Ketika pria tua itu melihat melalui teropongnya, melihat pemuda itu yang tadinya seperti tak bernyawa, kini berlari panik ke arah tertentu. Meski terkejut, pria tua itu tidak menghiraukannya, karena dia yakin tempat terpencil ini tidak menyediakan jalan keluar. Namun ketika dia melihat lagi, pria tua itu terkejut, karena pemuda itu tiba-tiba melompat ke udara, menghilang di tengah dataran luas dan gersang itu. Setelah berdiri, pemuda itu tidak berani menunda. Mengandalkan ingatan dari tahun lalu, dia dengan cepat menemukan sebuah pintu masuk rahasia. Dia mendobrak tongkat penyangga yang ada di depan pintu masuk. Tapi kemudian dia mendengar pria tua itu mendekat menggunakan mobil mewah menuju lokasinya. Di momen kritis ini, dia mematahkan tongkat itu dengan paksa. Tepat waktu untuk menutup pintu masuk sebelum pria tua itu tiba. Tetapi yang mengejutkan, debu yang berterbangan menarik perhatian pria tua itu. Dia dengan tenang mengarahkan senjatanya ke arah pintu masuk, menunggu pemuda itu merangkak keluar, namun tidak sadar kalau di dalam sana ada dunia yang tersembunyi. Ini adalah gua yang ditinggalkan oleh kakak pemuda itu. Dia mengambil botol air, tetapi itu benar-benar kering. Untungnya dia menemukan sepasang sepatu. Pemuda itu melihat kakinya yang berdarah. Dia mencoba menahannya dan menggunakan sepatu tersebut. Dia dengan cepat menemukan peta tempat persediaan yang ditinggalkan kakaknya yang dulunya memandu di sini. Menatap foto mereka berdua di peta, pemuda itu diliputi kesedihan dan bersumpah akan membawa pria tua itu ke pengadilan. Tiba-tiba dia melihat bayangan di luar pintu. Pemuda itu buru-buru menyembunyikan peta di celananya. Lalu dia segera bersembunyi. Orang yang mendekat adalah pria tua itu yang telah berhasil menemukan pintu masuk. Dengan senjata dia mendekati gua langkah demi langkah. Pemuda itu berhasil bersembunyi di lubang kecil yang ada di dinding. Namun saat dia mencoba menutup pintu masuk, hal itu menarik perhatian pria tua itu. Pria tua yang licik itu berpura-pura tidak sadar sambil memanggil nama pemuda itu, sambil menyalakan bubuk mesiu di tangannya lalu melemparkannya.